Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas untuk soal tugas yang kemarin, yaitu tentang cloning gen. Jadi di sini saya akan membahas tentang cloning gen menggunakan penelitian yang saya lakukan waktu pengerjaan tesis. Jadi di sini saya mengambil judul penelitian tentang cloning dan ekspresi gen ANZ yang menyandi enzim asparaginase dari Bacillus subtilis lokal. Jadi ini salah satu contoh dalam proses atau tahapan cloning. Nanti teman-teman sekalian bisa mencari contoh cloning gen atau proses cloning gen yang lain dari sumber-sumber jurnal yang ada. Salah satunya ini yang saya gunakan, yaitu kita bisa menghasilkan enzim asparaginase itu dengan menggunakan teknik cloning gen. Di sini saya mengambil gen penyandi asparaginase itu dari Bacillus subtilis lokal. Jadi misalkan kalau nanti bisa mencari sumber-sumber yang lain untuk lebih jelasnya mempelajari tentang hal ini. Jadi misalkan mau menghasilkan enzim silanase atau enzim amilase dengan proses cloning gen, nah itu bisa mencari jurnal-jurnal yang lainnya yang terkait cloning gen. Jadi di sini saya akan membahas untuk proses cloning gennya saja. Jadi di sini saya menggunakan beberapa bahan untuk penelitian ini. Jadi bahan yang saya gunakan yaitu untuk sampelnya atau sumber dari DNA-nya saya menggunakan Bacillus subtilis. Jadi intinya saya mau mengambil gen tertentu atau gen yang saya inginkan, yaitu gen yang menyandi enzim asparaginase itu dari bakteri Bacillus subtilis. Kemudian pada proses PCR itu biasanya akan dilakukan dengan menggunakan primer. Di sini saya menggunakan ada 4 jenis primer. Kemudian vektor di sini nanti yang bertugas untuk membawa insert atau sisipan gen yang kita punya. Kemudian sel inang, ini saya menggunakan E. coli. Jadi pada umumnya kalau untuk proses cloning gen untuk sel inangnya biasanya menggunakan E. coli. Nah, ini untuk diagram alir dari penelitiannya. Jadi yang pertama kita melakukan isolasi genom Bacillus subtilis. Jadi dari Bacillus subtilis itu kita akan mendapatkan genomnya. Genom ini nanti kita akan mencari mana sih dari urutan genom ini yang menyandi gen asparaginase. Untuk mencari tersebut kita melakukan proses ini, amplifikasi PCR. Kemudian setelah proses PCR kemudian kita lakukan attailing. Kemudian dari hasil attailing ini kita lakukan proses ligasi, yaitu penyambungan insert kita ke dalam vektor. Jadi untuk pembahasan ligasi lebih lanjut bisa dipelajari di PowerPoint teman kelompok yang lain yang membahas tentang ligasi. Baik juga dengan PCR juga bisa dipelajari di PowerPoint teman kelompok lain yang membahas tentang PCR. Jadi setelah proses ligasi, kemudian kita lakukan transformasi ke dalam sel inang. Di sini kita menggunakan E. coli. Kemudian setelah dilakukan transformasi untuk menyeleksi mana sih yang merupakan koloni yang positif, yaitu kita melakukan yang namanya proses screening. Untuk proses screening ada beberapa metode. Di sini dilakukan dengan cara seleksi koloni putih biru. Jadi yang menunjukkan warna putih adalah yang diduga berwarna positif. Kemudian untuk memastikan klon yang berwarna putih ini adalah klon yang positif, dilakukan isolasi dan analisa restriksi plasmid.
dari hasil analisa restriksi ini nanti kita cross check lagi dengan merunning ke dalam elektroforesis. Kemudian di sini nanti klon yang terbaik akan dilakukan sequencing dan mendapatkan ORF-nya. Nah, ini merupakan tahapan secara garis besar dari proses cloning. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan insert atau sampel atau kita sebutnya gen yang kita inginkan, yaitu kita ambilnya dari mana. Misalkan ini contohnya kita mau mengambil gen penyandi asparaginase ini dari Bacillus subtilis. Kemudian kita lakukan proses yang namanya PCR ini untuk mengambil gen yang positif, gen yang menyandi asparaginase itu, kemudian kita gabungkan ke vektornya atau biasa disebut ligasi, kemudian proses transformasi, kemudian screening dan dihasilkan klon yang positif. Nah, ini salah satu nanti saya tunjukkan hasil kalau misalkan ini adalah hasil yang saya sebutkan tadi, hasil genom. Jadi ekstraksi genom Bacillus subtilis itu nanti untuk memastikannya itu kita lakukan running ke dalam elektroforesis, nanti hasilnya seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, ini merupakan genom dari Bacillus subtilis. Kemudian ini adalah hasil amplifikasi PCR tadi. Jadi dari hasil genom tadi kan kita mau melakukan amplifikasi PCR. Nah, ini PCR produknya dengan panjang 1128 base pair. Ini kalau penampakan kita running di dalam elektroforesis. Nah, ini merupakan hasil analisa. Jadi dari hasil screening tadi yang klon putih dan biru, kemudian yang putih kan tadi di cross check ulang dengan menggunakan proses restriksi. Nah, ini di sini menggunakan restriksi dengan EcoR1. Nah, ini hasil penampakannya kalau misalkan kita potong dengan menggunakan enzim restriksi, nanti penampakannya di elektroforesis seperti ini. Ini salah satu contohnya. Ini kalau menggunakan enzim yang lain. Ini merupakan hasil sequencing dari klon positif yang didapatkan dari cloning di atas. Ini saya kira cukup. Bentar. Sebelum saya akhiri, saya mau menjelaskan tentang plasmid. Jadi kalau belum ada pandangan tentang plasmid, nah ini saya tunjukkan gambar konstruksi dari plasmid. Jadi misalkan ini ya, ini plasmid itu dia berbentuk lingkaran atau sirkuler. Jadi ini salah satu bentuk plasmid. Kemudian kalau kita punya gen yang kita inginkan, jadi gen yang kalau di sini kan gen yang menyandi enzim asparaginase yang ditunjukkan dari warna hijau ini adalah yang sudah kita gabungkan. Jadi ini adalah insert. Kemudian yang sisanya di sini ini adalah vektor. Nah, ini nanti plasmid yang sudah tersisipi sama insert ini nanti kita lakukan transformasi ke dalam sel inang. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian untuk menjelaskan tugas yang sudah saya berikan kemarin. Kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.